Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan penjelasan tentang materi dari tema 5, subtema yang ketiga, perjuangan para pahlawan. Nah, anak-anak, simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Pada pembelajaran pertama, untuk penguatan bahasa Indonesia, menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Nah, gambar pada tabel yaitu salah satu tokoh nasional, Pangeran Diponegoro. Informasi yang bisa kita tuliskan adalah Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Nah, menyebutkan informasi sikap pahlawan menggunakan tabel. Salah satu caranya mempermudah kita dalam mengingat isi teks, yaitu dengan membuat tabel seperti yang tadi. Informasi sikap kepahlawanan tokoh juga dapat kamu buat dalam bentuk tabel. Hal penting yang dapat kita tuliskan antara lain latar belakang dan sikap kepahlawanan yang patut diteladani. Kemudian, anak-anak juga bisa membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Sesudah membaca teks, anak-anak akan lebih memahami sebuah informasi. Manfaatnya, membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks, memastikan apakah informasi benar, kemudian dapat menambah pengetahuan. Nah, setelah anak-anak memahami isi teks, anak-anak bisa mempresentasikan informasi penting dari teks tersebut. Informasi dapat diperoleh setelah membaca teks dengan cermat. Kemudian, informasi dapat menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan. Informasi dapat digunakan juga sebagai bahan presentasi. Nah, saat presentasi, lakukan dengan percaya diri. Untuk muatan IPS, sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Sikapnya gigih menentang penjajahan Belanda, karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya. Nah, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Biasanya pasukan dari Pangeran Diponegoro ini akan bersembunyi di hutan-hutan, sehingga mereka akan kesulitan ditemukan oleh Belanda. Nah, yang berikutnya menyajikan hasil identifikasi pahlawan pada masa kerajaan Islam dalam bentuk peta pikiran. Contohnya adalah Sultan Iskandar Muda. Perjuangannya adalah membentuk Angkatan Perang Aceh, kemudian menjadikan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan. Sikap kepahlawanannya adalah yang pertama, rela berkorban, yang kedua, tidak mudah menyerah, tiga, berani melawan penjajah. Nah, pada muatan IPA, anak-anak akan belajar tentang cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Ingat, salah satu sifat cahaya yang kemarin anak-anak pelajari adalah dapat dipantulkan. Nah, cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Pada cermin datar, ini cermin yang biasa anak-anak gunakan ketika untuk menghias diri untuk bercermin, ya, menyisir rambut, atau ketika anak-anak menggunakan bedak sebelum anak-anak berangkat ke sekolah, maka anak-anak akan menggunakan cermin datar, ya, cermin rias yang biasa ada di rumah-rumah anak-anak.
Nah, cermin datar ini ukuran bayangan yang dihasilkan pada cermin datar ini sama dengan ukuran bendanya. Kemudian yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misal tangan kananmu akan menjadi tangan kiri pada bayanganmu. Yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar, ya. Bayangannya hanya ada di dalam cermin, ya, tidak bisa ditangkap oleh layar. Kemudian sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama itu ya, ukurannya sama, ukuran bayangan dengan benda sama. Kemudian yang kedua, bayangannya terbalik, ya. Kanan benda menjadi kiri bayangan dan sebaliknya. Yang ketiga, bayangannya semu. Nah, contoh yang kedua adalah ini pada cermin cekung. Cermin cekung ini contohnya pada bagian cekung dari sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu. Yang kedua, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Nah, anak-anak bisa coba menggunakan sendok, ya. Sendok pada bagian dalamnya ini, ya, bagian yang cekung ini bagian dalam yang digunakan untuk menyendok nasi. Anak-anak bisa lihat bagaimana bayangan yang dibentuk pada sendok itu, ya. Kemudian pada lampu mobil, bagian dalam lampu mobil dan bagian dalam lampu senter ini menggunakan cermin cekung. Yang ketiga adalah cermin cembung. Kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh cermin cembung yaitu bagian cembung sendok makan dan kaca spion. Nah, ini bagian cembung. Bagian belakang dari sendok makan itu adalah bagian cembungnya, dan pada kaca spion, ya. Jadi pada kaca spion ini, kalau kita lihat ini pohon-pohon yang terlihat pada kaca spion, maka pohon-pohon ini terlihat tegak, diperkecil, ya, tegak dan diperkecil. Sedangkan kalau kita lihat tadi di sini, bayangannya ini pada cermin cekung, ya, jika dekat maka bayangannya tegak, diperbesar, dan semu. Tetapi jika jauh bendanya itu, ya, nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, kemudian kita akan belajar sifat cahaya pada periskop. Periskop digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Jadi ini orang ini berada di dalam kapal selam, berada di dalam laut untuk melihat keadaan di permukaan laut. Nah, cara kerja periskop, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata, sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Nah, begini. Jadi ada dua buah cermin. Cahaya masuk ke dalam periskop, kemudian akan dipantulkan oleh cermin pertama, dipantulkan ke cermin kedua. Nah, dari sini kemudian dipantulkan ke mata, sehingga dapat dilihat oleh orang yang berada di dalam kapal selam, yang berada di dalam laut. Nah, akhirnya orang itu bisa melihat benda-benda yang ada di permukaan laut. Kemudian, Ibu akan lanjutkan. Kita akan belajar sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Contoh untuk sila pertama,
saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pada sila kedua, sikap yang sesuai menghargai sesama, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran, serta keadilan. Sikap sesuai dengan sila ketiga, cinta dan rela berkorban untuk tanah air. Pada sila keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sikap yang sesuai dengan sila kelima, bersikap adil, menghormati hak orang lain, dan bekerja keras. Nah, ini ya, sila pertama, lambangnya bintang, sikap yang sesuai menjalankan ibadah, menghormati hak umat beragama lain dalam beribadah. Sila kedua dilambangkan dengan rantai, sikap yang sesuai memiliki sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu saling menghormati, ya, menghormati hak orang lain. Kemudian sikap yang sesuai juga sikap yang berkaitan dengan kemanusiaan, misalnya menolong korban bencana, ya, menjenguk teman yang sakit. Itu sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila pada sila kedua. Pada sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, sikap yang sesuai menghargai produk buatan bangsa sendiri, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri. Nah, sikap yang sesuai dengan sila keempat, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain, kemudian mengembangkan sikap demokratis. Sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila, sila kelima, menghargai hasil karya orang lain, kemudian membantu korban bencana alam, ini juga sesuai dengan sila kelima. Nah, sikap yang tidak boros, ya, itu sesuai dengan sila kelima. Untuk muatan SBDP menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan tinggi nada yang sesuai. Hari Merdeka merupakan salah satu lagu kebangsaan untuk memperingati lahirnya negara Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Lagu tersebut diciptakan oleh H. Mutahar. Nah, ketukan pada lagu Hari Merdeka adalah setengah ketuk. Nah, ini ya, setengah ketuk ya ketukannya. Nah, anak-anak nanti akan coba menyanyi lagu Hari Merdeka dalam kelompok dengan tempo yang berbeda-beda. Anak-anak bisa praktekkan nanti di kelasnya masing-masing. Baik, demikian penjelasan Ibu untuk tema 5 subtema 3 pada pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengerti setiap pembelajaran dengan baik. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.